Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jud lana bil ijabati وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك
kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di dalam Hidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, yaitu cara agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang mendapatkan hidayah itu adalah hamba yang berada di jalan yang lurus. Hamba yang mendapatkan hidayah itu adalah hamba yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mendapatkan hidayah adalah hamba yang akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi harus untuk mendapatkan hidayah. Sedangkan telah kita kaji bahwa untuk mendapatkan hidayah adalah dengan ilmu dan amal. Jadi kita mengkaji ilmu agama adalah untuk kita amalkan ya dengan niat agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di dalam beribadah kepada Allah, maka itu yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dengan mujahadah bersungguh-sungguh. Hidayah itu tidak ditunggu tapi dicari. Lalu yang berikutnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya kita mengkaji bahwa orang di dalam menuntut ilmu itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang menuntut ilmu adalah yaitu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, niatnya untuk mendapatkan hidayah, tidak ada niat yang lain. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Orang yang menuntut ilmu itu niatnya adalah untuk menjadi bekalnya nanti di hari akhirat. Ini orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang menuntut ilmu agama tapi niatnya untuk mendapatkan dunia. Namun dirinya sadar bahwa niatnya itu salah, ya, perbuatannya itu salah. Yang seperti ini berbahaya. Ya, mengapa? Karena bisa untuk bertobat jika mendapatkan ya rahmatnya Allah, ya, bertobat sebelum datang ajalnya, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbahaya jika seandainya meninggal sebelum bertobat. Ini terserah Allah, ya, jika ingin diampuni oleh Allah. Namun jika ingin dihukum maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang yang menuntut ilmu yang sudah dikuasai oleh setan. Bagaimana orang yang menuntut ilmu agama niatnya adalah untuk mendapatkan dunia, tapi merasa dirinya itu mulia, merasa dirinya itu baik, merasa dirinya itu benar, ya, lebih baik dari orang lain. Padahal tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, harta, jabatan, ya, kehormatan, pujian, kedudukan dan lain sebagainya. Ini orang yang paling berbahaya. Ini termasuk orang yang celaka dunia dan akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Bahwa yang lebih aku takutkan terhadap kalian dari fitnahnya Dajjal, ada yang lebih aku takutkan ya terhadap kalian dari fitnahnya Dajjal.
Gila manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama busuk, ulama-ulama yang suk, yang buruk, ulama-ulama yang rupanya, pakaiannya, ucapannya seperti ulama, tapi perbuatannya itu tidak seperti ulama. Perbuatannya itu buruk, mengajarkan kebencian, dan kemaksiatan, hatinya kotor. Karena ulama yang sebenarnya itu adalah hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah, mereka itulah ulama. Jadi ulama yang sebenarnya itu siapa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ilmunya sedikit tapi takut kepada Allah, itu adalah ulama yang sebenarnya. Tapi kalau tidak ada takutnya, tidak takut kepada Allah, walaupun banyak ilmunya, itu adalah ulama su. Rupanya saja ulama, ibaratnya seperti fotokopi saja ulama, tapi sebenarnya bukan ulama. Bahkan ini lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Kalau Dajjal itu kelihatan mengajak kepada kesesatan, tapi ulama yang sufi itu mengajak kepada kesesatan, tapi dibungkus dengan bungkus agama. Kelihatannya baik, kelihatannya bungkusnya itu mengajak kepada kebaikan, tapi sebenarnya mengajak kepada keburukan. Ini lebih berbahaya, lebih menipu, menipu dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, bahwa jadilah kamu orang yang menuntut ilmu, niatnya itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam masalah ketaatan. Ilam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah bahwa perintah-perintahnya Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Perintah-perintahnya Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal. Adapun perintah yang wajib itu adalah modal. Perintahnya Allah yang wajib itu adalah modal. Modal untuk masuk ke dalam surga. Wa bihi tahsulun najah. Dengan perintah, dengan menjalankan ibadah yang wajib itu baru bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wa naflu huwa ribhu, dan ibadah yang sunnah itu adalah keuntungan. Wa bihil fawzu bidarajat, dengan menjalankan ibadah yang sunnah itu mendapatkan kemenangan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya apa? Orang ingin masuk ke dalam surga harus ada modalnya. Modalnya itu adalah ibadah yang wajib. Ibadah sunnah itu untuk meninggikan derajat di dalam surga. Orang yang menjalankan ibadah yang sunnah tapi yang wajib ditinggalkan, ini ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaratuhu alaihim. Di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang mendekat, tidaklah beribadah kepada Allah orang-orang yang beribadah seperti menjalankan apa yang aku wajibkan kepada mereka.
Maknanya tidak ada ibadah yang lebih dicinta oleh Allah daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang paling afdal, yang paling dicinta oleh Allah adalah ibadah yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah ya. Jadi makanya terkadang hati-hati, kadang orang ya pikiran sholawatan ya, ibadah di waktu malam tapi tak sholat subuh ya, ini kehilangan pahala yang lebih besar ya. Sholat subuh itu pahalanya lebih besar ya. Ibadah yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib itu adalah ibadah yang lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan ya di dalam kitabnya Minhajul Abidin, terkadang setan itu mengajak kepada kebaikan, terkadang setan itu mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah ya, untuk ibadah, padahal itu adalah ajakan setan ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya setan itu untuk meninggalkan ibadah yang wajib, agar manusia itu meninggalkan ibadah yang wajib ya. Atau setan ingin agar manusia melakukan keburukan, dosa yang besar dengan mengajak ibadah yang wajib ya. Misalnya ya, seorang wanita diajak oleh setan untuk banyak pikiran ibadah ya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak melayani suaminya, tidak taat kepada suaminya ya. Ini ajakan setan, ibadahnya dikiranya itu adalah ajakan setan ya. Agar apa? Agar tidak menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yaitu taat kepada suami, melayani suami. Atau misalnya seorang suami diajak ibadah oleh setan untuk banyak ibadah, keluar untuk pikiran, ya, sholawatan dan lain sebagainya, agar apa? Agar tidak menafkahi keluarganya, agar tidak mengurus keluarganya ya. Ini adalah ajakan setan ya. Bukannya mendapatkan ridhonya Allah, justru mendapatkan murkanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Orang yang wajibnya ditinggalkan, sunnahnya tidak diterima oleh Allah ya. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi ibadah yang paling dicinta oleh Allah adalah ibadah yang wajib ya. Menafkahi keluarga, seorang suami itu ibadah yang lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita taat kepada suaminya, melayani suaminya, itu ibadah yang lebih besar daripada semua ibadah-ibadah sunnah yang lain ya. Ya, lebih besar pahalanya karena lebih dicinta oleh Allah. Lalu Allah berfirman, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba yang terus mendekat kepadaku dengan ibadah yang sunnah setelah menjalankan ibadah yang wajib, itu sampai aku cintai dia, kata Allah, sampai dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya untuk mendapatkan cintanya Allah adalah menjalankan ibadah yang wajib, lalu baru ditambah dengan ibadah yang sunnah ya. Jadi perhatikan dulu yang wajib dijalankan, baru silakan ditambah dengan yang sunnah ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku sudah mencintainya, mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi matanya yang digunakan untuk melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Aku menjadi lisannya yang digunakan untuk berbicara. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangannya yang digunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan.
Maknanya seorang hamba kalau sudah dicipta oleh Allah, semua anggota badannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ulama yang mengartikan jika seorang hamba dicipta oleh Allah, maka Allah yang menjadi telinganya, matanya, tangannya, kakinya. Maknanya apa? Akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, keramat. Ya, keramat itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang biasa, bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Ya, tangannya, kakinya, sekali melangkah ke tempat yang jauh itu namanya keramat. Nah, ini yang dimaksud adalah para wali. Ya, para aulia menjalankan ibadah yang wajib, ya, lalu memperbanyak ibadah yang sunnah sampai menjadi hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga mendapatkan keramat kemuliaan dari Allah. Ini dalilnya. Allah yang menjadi telinganya, matanya, tangannya, kakinya, yang mulutnya yang digunakan untuk berbicara. Jadi maknanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lan tasila ayyuhal talibu ila qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahawatika wa anfasika min hini tumsi ila hini tusbih. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dan kamu tidak akan bisa, ya, untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah kecuali dengan selalu mengawasi hatimu, memperhatikan, ya, menjaga hatimu, menjaga, mengawasi badanmu di setiap gerakanmu, di setiap nafasmu, dari hina tumsi, dari waktu sore, ya, malam sampai pagi. Maknanya dalam waktu, ya, dari waktu 24 jam, ya, kita memperhatikan, ya, hati kita, anggota badan kita diawasi, diperhatikan, itu baru bisa untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hatinya nggak dijaga, badannya tidak dijaga, ya, maka ini nggak bisa untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika. Ketahuilah bahwa Allah itu selalu melihat kepada hatimu. Wa musyrifun ala dhahirika wa batinika. Allah itu selalu mengawasi zahirmu dan batin. Ya, luarnya kita dilihat oleh Allah, dalamnya kita, hati kita, apa yang kita sembunyikan dalam hati itu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhitun bi jami'i hadaratika wa lahabatika wa khatawatika. Allah mengetahui seluruh gerakanmu, ya, seluruh keadaanmu, ya, setiap langkahmu, ya, itu semuanya diketahui oleh Allah. Wa sa'iri sakanatika wa harakatika, dan setiap diammu dan gerakanmu itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutarabbidun baina yadayhi. Maka engkau, baik itu ketika bersama orang lain atau dalam keadaan sendiri, itu selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kedudukan ihsan, ya. Orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah, itu tanda orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin sebagai hamba yang beriman, kita yakin kita dilihat oleh Allah, tapi kadang lupa, bahkan banyak lupanya, ya. Kadang ingat, kadang lupa, kadang sadar, kadang tidak sadar, ya.
hamba yang kalau sudah kuat imannya mencapai kedudukan ihsan, gak lepas dari hatinya selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun, sendiri atau bersama-sama, ya, dalam setiap gerakan, dalam setiap pandangan, khatawatika, gerakanmu, lahawatika, pandanganmu, khatawatika, langkahmu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wajabaru samawati wal ardi muttabi'un alaihi. Tidak ada sesuatu yang diam baik di dalam kerajaan zahir maupun kerajaan batin. Al-mulku itu adalah kerajaan Allah yang zahir, yaitu alam kita. Ini namanya alam al-mulku, ya, yang zahir, yang nampak. Adapun malakut itu adalah kerajaan batin, ya, yang tidak terlihat, yang gaib, itu alamnya para malaikat. Tidak ada sesuatu yang diam baik itu di dalam, ya, kerajaan zahir maupun kerajaan batin, dan tidak ada sesuatu yang bergerak kecuali dipandang. Apa yang ada di langit maupun di bumi itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan, ya, penjelasan agar kita selalu menjaga hati kita, agar kita selalu menjaga badan kita, ya, agar kita bisa selalu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebab orang yang berbuat maksiat, orang yang meninggalkan perintahnya Allah itu karena apa? Karena sebab tidak dijaga hatinya, tidak dijaga badannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hamba yang selalu ingat kepada Allah, menjaga hatinya dan badannya, itu baru bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah yang lain dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, yaitu adab-adabnya agar kita bisa menjaga badan kita dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Ada apa adabnya bangun tidur, ya, lalu sholat subuh, ya, bangun malam sholat subuh, di waktu siang, di waktu sore, di waktu terus, ya, dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Apa adabnya yang harus kita jalankan agar kita bisa menjalankan perintahnya Allah, agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana taraf annana asrafna annana asrafna fatu alaina tawba arsili kulli hawba wasulana amrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ani wal ikhwani wasairil hidani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli lahza bi kulli suli bil mustafa rasuli lahza bi kulli suli bil mustafa rasuli lahza bi kulli suli. Sallallahu wa sallam rabbi ala